Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dengan NIM 2055201111100021. Kali ini saya akan menyampaikan review materi perkuliahan mata kuliah Forensik Digital dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Untuk pertemuan yang pertama itu introduction atau pengantar. Pada pertemuan ini menyampaikan apa itu forensik digital dan juga metode pembelajaran yang digunakan, serta membagi kelompok-kelompok yang nantinya akan mempresentasikan materi-materi di setiap pertemuannya. Kemudian pertemuan yang kedua ya ada materi profesi ahli forensik TI. Pengertiannya, profesi forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses ilmu atau sains. Kemudian cabang pekerjaan untuk forensik TI. Yang pertama ada database forensik, kedua network forensik, ketiga fotografi forensik. Kemudian karakteristik seorang ahli forensik. Yang pertama, pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi merupakan kualitas yang baik untuk profesi komputer forensik. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang baik mengenai bagaimana recover data dari berbagai tipe media. Yang ketiga, perlu pengetahuan yang memadai tanpanya bisa terjadi kesalahan yang akan membuat barang bukti ditolak di pengadilan. Kemudian lanjut ke pertemuan yang ketiga, ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian selanjutnya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama ada pencemaran nama baik, yang kedua ada menyebarkan hoax, ketiga ada ujaran kebencian, yang keempat pengancaman atau pemerasan, yang kelima teror online, yang keenam ada meretas akun media sosial orang lain, ketujuh menyebarkan video asusila, dan yang terakhir atau yang kedelapan judi online. Dan selanjutnya penyelesaian kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama penyelidikan, kedua pengadilan, tiga putusan, dan yang terakhir sanksi. Cara menghindari pelanggaran Undang-Undang ITE, pertama jaga privasi dan keamanan akun, yang kedua berhati-hati dalam berbagi konten, yang ketiga berpikir sebelum berkomentar, yang keempat kenali batasan hukum. Pertemuan yang keempat yaitu komputer forensik dalam hukum Indonesia. Komputer forensik adalah cabang ilmu forensik yang memadukan prinsip-prinsip hukum dan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mempertahankan bukti elektronik atau digital yang sah dalam proses hukum. Konsep dasar komputer forensik. Dalam konteks hukum Indonesia, komputer forensik memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, terutama terkait dengan kejahatan yang melibatkan teknologi informasi. Yang selanjutnya, ruang lingkup komputer forensik dalam hukum Indonesia. Ruang lingkup komputer forensik dalam hukum Indonesia melibatkan investigasi terhadap kejahatan yang melibatkan teknologi informasi seperti cybercrime, penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, hukum dan etika komputer forensik dalam hukum Indonesia. Yang pertama itu undang-undang dan peraturan terkait. Dan yang kedua itu ada privasi dan etika. Lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu standar metodologi komputer forensik.
Standar metodologi komputer forensik adalah panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk melakukan investigasi forensik komputer dengan cara yang terstruktur, metodis, dan adil. Dan kemudian selanjutnya cakupan standar metodologi komputer forensik itu ada 4. Yang pertama pendefinisian, yang kedua prinsip, yang ketiga proses dan metode, dan yang terakhir bahasa. Selanjutnya standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor utama. Yang pertama correctness atau keakuratan, yang kedua completeness atau kelengkapan, yang ketiga reliability atau keandalan, yang keempat integrity atau keutuhan, dan yang terakhir usability atau ketergunaan. Pertemuan yang keenam yaitu hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum sistem yang dianut dalam pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua doktrin atau ajaran, dan yang terakhir jurisprudensi. Kemudian alat bukti, yaitu segala sesuatu yang ada berhubungan dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Selanjutnya sistem pembuktian, pengaturan tentang macam-macam sistem pembuktian yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan, dan bagaimana cara hakim harus membentuk keyakinannya. Dan selanjutnya sumber bukti digital itu ada 3. Yang pertama open computer system, yang kedua communication system, yang ketiga embedded computer system. Untuk pertemuannya ke-7 yaitu review atau penyampaian progres UTS. Kemudian yang pertemuan ke-8 yaitu UTS, ujian tengah semester, yang dilakukan dengan cara kelompok, yaitu membuat video review materi masing-masing kelompok dan kemudian diupload ke media sosial seperti YouTube ataupun Instagram. Pertemuannya ke-9 ada kejahatan di bidang IT. Kejahatan di bidang IT merujuk pada segala bentuk tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komputer. Ini melibatkan serangkaian aktivitas termasuk serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online. Jenis-jenis kejahatan di bidang IT, yang pertama ada serangan cyber atau cyber attack, kemudian ada pencurian identitas, identity theft, penipuan atau fraud, yang keempat pelanggaran data atau data breach, yang kelima spionase cyber atau cyber espionage, yang keenam ada extortion atau ransomware, yang ketujuh pelanggaran keamanan security atau security breach, yang terakhir ada pengintaian atau spyware. Pertemuannya ke-10 yaitu penanganan insiden forensik. Penanganan itu tindakan atau proses untuk mengatasi atau menangani suatu masalah, situasi, atau kondisi tertentu. Insiden mengacu pada suatu peristiwa atau kejadian yang tidak biasa atau tidak diinginkan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Jenis-jenis penanganan insiden forensik. Yang pertama ada forensik kedokteran, kemudian forensik digital, forensik sains laboratorium,
forensik keuangan, forensik ilmu sidik jari, forensik sains gigi, forensik audio dan video, dan yang terakhir forensik psikologis. Jenis-jenis insiden menurut The Information Security Management yaitu ada virus, kemudian ada authorized access, kemudian ada pencurian atau kehilangan kepercayaan pada informasi. Selanjutnya ada serangan denial of service atau DDoS. Dan yang terakhir ada korupsi informasi. Kesimpulannya, penanganan insiden forensik adalah bahwa forensik adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasi bukti fisik atau digital dalam rangka mendukung investigasi hukum. Dan pertemuan yang ke-11 ada investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Yang pertama, investigasi kasus TI merujuk pada proses penyelidikan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Kemudian metode search dan seizure. Metode search dan seizure ini merujuk pada pencarian atau search dan penyitaan atau seizure barang atau informasi dalam rangka penyelidikan atau investigasi. Kemudian pencarian informasi. Pencarian informasi dalam kasus TI ini melibatkan langkah-langkah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data dan informasi terkait dengan suatu peristiwa atau pelanggaran yang melibatkan sistem komputer, jaringan, atau teknologi. Kemudian data recovery. Data recovery ini adalah pengembalian data dari kondisi yang rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses ke kondisi awal yang normal. Kemudian pengelompokan analisa media. Pengelompokan analisa media ini merupakan proses klasifikasi atau pengelompokan atau pengurutan informasi yang ditemukan dalam berbagai media, baik media berita, laporan, sosial media, dan lain-lainnya, berdasarkan kesamaan topik, tema, ataupun karakteristik tertentu. Dan data file ini merupakan entitas digital yang menyimpan informasi. Ini adalah unit dalam penyimpanan digital dan bisa berupa dokumen, gambar, video, basis data, ataupun jenis-jenis file lainnya. Kemudian selanjutnya jenis file system. Jenis file system ini mengacu pada struktur atau aturan yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengelola data file di perangkat penyimpanan. Kemudian penanganan data berdasarkan priority. Ada beberapa aspek yang terkait dengan penanganan data berdasarkan priority. Yang pertama, identitas kriteria prioritas, kemudian ada klasifikasi data, kemudian ada analisa risiko, kemudian ada pengaturan tata kelola data, kemudian ada penetapan sumber daya, penanganan kejadian darurat, audit dan pemantauan, dan yang terakhir pelaporan dan kajian kinerja. Pertemuan yang ke-12 yaitu keamanan dalam TI. Yang pertama, keamanan pada sisi pengguna. Dalam konteks keamanan pada sisi pengguna, individu ini memiliki peran penting dalam melindungi informasi pribadi mereka dan menghindari ancaman keamanan. Yang pertama itu kata sandi yang kuat. Kemudian ada autentifikasi 2 faktor atau 2FA. Kemudian ada pengenalan serangan phishing. Kemudian ada pembaruan perangkat lunak. Kemudian pengaturan privasi. Dan yang terakhir melindungi data pribadi. Selanjutnya program-program yang mengganggu keamanan. Itu ada beberapa program-program yang mengganggu keamanan. Yang pertama ada virus, kemudian ada malware, ada worm, ransomware, spyware, adware, dan rootkit.
Dan lanjut ke pertemuan yang ke-13, yaitu perangkat teknologi forensik. Perangkat teknologi forensik ini merupakan bidang yang berkembang pesat dalam dunia investigasi kriminal dan keamanan. Dalam era modern ini, teknologi forensik memainkan peran kunci dalam mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Untuk perangkat teknologi forensik ini ada dua, yaitu yang pertama ada perangkat masukan. Perangkat masukan ini adalah perangkat keras yang berguna memasukkan data dan mengirim data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Ada beberapa jenis perangkat masukan. Yang pertama ada keyboard, mouse, ROM drive, barcode scanner, joystick, mikrofon, scanner, light pen, dan webcam. Kemudian perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Ada beberapa perangkat pengeluaran. Yang pertama itu ada monitor, yang kedua printer, ketiga ada speaker, yang keempat proyektor, dan yang kelima ada network card, yang keenam TV tuner card, yang ketujuh ada modem, kemudian ada router, mikrofon, dan yang terakhir ada sound card. Selanjutnya media penyimpanan yang populer. Ada beberapa jenis media penyimpanan yang populer atau yang biasa digunakan. Itu ada hard disk drive atau HDD, ada solid state drive atau SSD. Yang ketiga ada flash drive. Yang keempat ada CD, DVD, dan Blu-ray disc. Yang kelima ada kartu memori, dan yang terakhir ada cloud storage. Kemudian ke pertemuan ke-14 itu ada tools forensik. Tools forensik investigasi digital yang memungkinkan Anda mengekstrak data forensik atau mengungkap informasi yang tersembunyi dari komputer. Ada beberapa tools forensik rekomendasi media. Yang pertama ada AutoSpy, kemudian yang kedua ada Detector Disk, yang ketiga ada Wireshark, yang keempat ada Nmap, yang kelima ada RAM Capture, yang keenam ada FAW, yang ketujuh ada RAM Magnet, yang kedelapan atau yang terakhir ada Investigator. Dan ke pertemuan yang ke-15 itu adalah penyampaian progres UAS. Kemudian yang ke pertemuan ke-16 atau yang terakhir itu adalah pelaksanaan ujian akhir semester, yaitu mengumpulkan tugas berupa video individu, merangkum pertemuan materi atau mereview pertemuan materi dari pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir, yang kemudian akan dikumpulkan melalui media sosial baik YouTube maupun Instagram. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.